Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Andreas dengan NIP 123-22061. Saat ini saya akan membahas topik tentang apakah CCS/CCUS benar-benar opsi yang layak bagi negara-negara berkembang. Pertama, kita harus paham dulu latar belakangnya. Negara berkembang menghadapi apa yang disebut dengan trilema energi, yakni menyeimbangkan keamanan energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan. Masalahnya, negara berkembang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang murah dan cepat. Mengapa CCUS menjadi solusi yang wajib? Menurut laporan International Energy Agency pada tahun 2021, untuk mencapai target net zero emission tanpa CCUS hampir tidak mungkin, karena pada sektor industri berat seperti semen, baja, dan kimia, yang emisi CO2-nya dihasilkan dari proses kimia, sektor ini tidak bisa digantikan dengan panel surya ataupun elektrifikasi lainnya. Sehingga satu-satunya cara untuk menangkap emisi tersebut menggunakan CCUS. Biayanya kan akan sangat mahal, dari mana uangnya? Disinilah peran huruf U dalam CCUS, yaitu utilization. Bagi negara berkembang, skema CO2 Enhanced Oil Recovery adalah kunci kelayakan ekonomi. Penjelasannya seperti ini, CO2 yang ditangkap tidak langsung dibuang ke dalam tanah, melainkan diinjeksikan dulu ke sumur minyak tua yang produksinya sudah menurun. CO2 ini bertindak sebagai pendorong yang menurunkan viskositas minyak, sehingga sisa-sisa minyak di pori-pori batuan bisa diproduksi kembali. Hasil penjualan minyak ekstra inilah yang akan mensubsidi biaya operasional teknologi penangkapan karbon yang mahal tersebut. Selain itu, melalui pasar karbon, negara berkembang bisa menjual kredit karbon ke negara maju sebagai kompensasi atas emisi yang berhasil disimpan. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki keberuntungan geologis yang sangat luar biasa karena mempunyai banyak depleted oil and gas reservoir dan salin aquifer yang luas. Kenapa ini penting? Karena di lokasi-lokasi ini, integritas batuan keprok sudah terbukti secara alami mampu memerangkap fluida selama jutaan tahun. Selain itu, penggunaan kembali infrastruktur migas yang sudah ada, seperti pipa dan sumur, akan jauh lebih murah daripada membangun fasilitas baru dari nol. Data dari Global CCS Institute pada tahun 2023 mengkonfirmasi bahwa potensi penyimpanan karbon di Asia Tenggara mencapai ratusan gigaton, yang artinya secara teknis kita punya gudang raksasa untuk menyimpan emisi dunia. Tentu saja teknologi dan kondisi geologi tidak cukup dilakukan tanpa adanya payung hukum. Indonesia sudah sangat maju dalam hal ini dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi investor mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas penyimpanan karbon dalam jangka panjang. Kelayakan jangka panjang akan sangat bergantung pada pembentukan CCS/CCUS hubs and clusters, yaitu pengumpulan emisi dari berbagai industri dalam satu wilayah untuk dialirkan ke suatu lokasi penyimpanan yang besar. Model ini menciptakan ekonomi skala yang menurunkan biaya per ton CO2 yang ditangkap secara signifikan. Jadi, apakah CCUS layak bagi negara berkembang? Jawabannya adalah sangat layak selama CCUS dipandang sebagai peluang bisnis baru dan langkah strategis dekarbonisasi industri yang berat. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.